Keyboard ini sebenarnya GT65 versi bongsor atau penerus VX9 yang masih dicari-cari tapi udah nggak ada. Ya, setelah kemarin-kemarin Vortex Series rilis GT65 yang jadi salah satu pre-build terbaik, cukup well design, gasketnya cukup towewew, fiturnya juga lengkap, dan harganya murah. Kali ini mereka comeback dengan si GT9 ini. So, GT9 ini menggunakan layout 96% atau 1800 atau full size compact. Kurang lebih mirip-mirip lah sama si VX9 dulu yang mana lengkap dengan F-Row, Aero, dan juga numpad. Paling bedanya di GT9 ini dia pakai modifier sebelah kanan spacebarnya tuh 2 kali 1,25U bukan 3 kali 1U. Nah kalau dibandingkan dengan stylenya GT65 kemarin ya di GT9 ini dia nggak punya knob sama sekali. Emang bagusan gini sih soalnya di layout selain 65% atau 75% tuh aneh banget kalau ada knobnya walaupun balik lagi ke selera. Tapi by the way si GT9 ini sebenarnya punya bahasa desain yang mirip sama GT65 kemarin. Bagian top case-nya emang beda jauh dengan GT65 kemarin sih karena di sini dia punya jidat yang lebih lebar dari sisi lainnya. Kalau di GT65 kemarin kan dia bezelnya tuh balance ya. Terus kalau di GT65 itu kan pinggirannya rounded atau pakai fillet, sedangkan di GT9 ini dia sedikit lebih tegas karena pakai chamfer. Tapi overall tetap aja bentukannya tuh membulat-bulat gitu nggak yang kaku kotak ya. Yang kelihatan paling mirip itu sebenarnya di bagian bottom case-nya sih, sama-sama ada kickstand 2 step, sama-sama plain, sama-sama ada info produk juga di bagian tengahnya. Makanya ini kalau diraba-raba case-nya tuh kayak sama aja kayak si GT5 kemarin ya, masih berasa plastiki dan juga tipis. Tapi by the way yang gue suka dari case-nya GT9 ini dia punya switch pindah modenya tuh di samping depan. Ini lebih enak buat dijangkau daripada punyanya GT65. Walaupun bentuknya ini nggak simple tapi ya masih oke lah. Di bagian blokernya juga dia nggak punya indikator macam-macam, soalnya indikatornya tuh disimpan di bagian atas numpadnya. Selain itu untuk tempat simpen dongle-nya juga ini cukup unik, ada di balik kickstand-nya tadi. Emang ini susah buat dijangkau sih, tapi jadi nggak ganggu estetika dari keyboardnya sama sekali. Ya plus minus sih. Yang gue nggak suka paling port Type-C-nya aja karena disimpan di bagian sisi kanan ya. Keyboard kecil aja gue males banget kalau ada kabel di bagian kanan, apalagi ini keyboard cukup panjang. Tapi buat kalian yang suka pakai wireless harusnya nggak masalah juga karena ya keyboard ini kan sama kayak GT65 ya, udah ada 3 mode, bisa kabel, wireless 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Terus untuk keycapsnya seperti yang kalian lihat dari tadi dia pakai keycaps yang sama aja kayak si GT65 ya, temanya hitam merah, CSA profile, PBT double shot yang huruf K di caps locknya lowercase sendiri sama kayak di GT65 kemarin. Emang bukan jadi keycaps bawaan terbaik tapi lumayan lah daripada dapat ABS backlight tipis-tipis kan ya. Toh untuk harganya juga udah termasuk murah. Varian termurahnya ada di Barebone Kit yang dijual di Rp880.000. Varian Gateron Yellow dan Gateron Brownnya dijual dengan harga Rp1.090.000. Varian JWT1 dan Ultimate Black dijual di harga 1,2 juta. Dan terakhir varian Avion Blue Sky dijual di harga Rp1.350.000. Ini mantep sih untuk pilihan switchnya udah cukup lengkap sekali dan ya untuk unit yang ada di gue ini adalah varian JWT1, tepatnya JWT1 yang smoky housing. Nah karena housingnya ini smoky jadi dia RGB-nya tuh nggak seredup yang full black housing ya, tapi tetap aja termasuk redup apalagi keycapsnya tuh bukan keycaps backlight. Untuk spek internalnya sebenarnya mirip-mirip kayak GT65, PCB-nya WhatsApp universal, pakai WhatsApp socket, south facing, ada RGB per key, bawahnya udah pakai PC plate, stepnya Durock V2 plate mount yang preload. Form-formannya juga lengkap, di sini ada platform yang bahannya poron, terus ada switch pad juga yang bahannya ini tuh kayaknya poron juga sih. Terus ada case foam yang bahannya gua nggak tahu namanya apa, yang jelas ini lebih berongga daripada poron. Untuk mounting stylenya tentu saja gasket mount, no gasket no life. Di sini dia pakai poron gasket strip yang ini gue baru pertama kali nemu gasket strip yang kaku kayak gini ya. Dia tuh nggak empuk-empuk amat ya, cenderung keras tapi nggak keras-keras banget juga gitu, nggak sekeras silikon padnya GT6 atau GT8 pastinya. Bagusnya di sini dia udah pakai doctor board juga kayak GT65, tapi tetap aja sebenarnya struktur dia tuh masih belum optimal kalau kita mengharapkan gasket yang super towewewewewew. Alasan pertama kalau kita lihat switch modenya ini dia tuh terlalu mepet sama bibir bottom case-nya. Kalau gasketnya nggak ada kompresi sama case-nya sekalipun ini travelnya nggak akan begitu banyak.
Apalagi ada kompresi plus gasketnya seperti yang udah tadi gue bilang ya, dia cenderung ke arah yang kaku, gasketnya nggak sempuk poron gasket strip lainnya yang pernah gue coba. Jadi ya otomatis mencetnya harus cukup keras biar bisa ngerasain travel PCB-nya. Sedangkan in real life ya kalau kita ngetik sehari-hari kita nggak akan sekeras itu mencet keyboard. Alasan kedua adalah mounting gasket di bottom case bagian bawahnya ini terlalu pendek. Jadi bikin ruang kosong area bawah ini sangat amat dikit sekali, apalagi kalau ada case foam. Malah jadi tumpuan area bawahnya itu ke foam bukan ke gasket. Kita coba untuk typing test dulu yuk. Ya, kelihatan sebenarnya dari yang udah gue bahas barusan, ini keyboard tidak se-flex GT65, tapi feel soft bottom outnya masih tetap dapat. Apalagi dia pakai PC plate juga kan, yang bikin bottom outnya tuh nggak se-harsh steel plate. Dan kayaknya agak susah juga untuk bikin layout segede gini biar dia itu flex tapi enak juga gitu. Soalnya karena surface-nya lebar, otomatis kalau ruang di bagian bawah PCB-nya itu dibikin yang lebih lega lagi, itu kemungkinan bagian tengahnya atau bagian alfabet itu bakalan towewew banget, sedangkan bagian pinggir-pinggirannya itu bakalan dapet softnya doang. Karena kan mau gimana pun juga tumpuannya ya ada di bagian pinggir-pinggir semua, jatuhnya nanti malah nggak konsisten. Tapi ya buat gue yang emang gak demen terlalu flex, ini kerasa enak-enak aja sih. Yang penting bottom outnya tuh soft, gak ada hard spot dan cukup konsisten, itu udah cukup. Sedangkan untuk suaranya in real life gue ngerasa kalau GT9 ini lebih bacot daripada GT65. Walaupun unit yang ada di gue ini gak apple to apple karena si GT65 itu pakai Avalon Blue Sky, sedangkan GT9 ini kan pakai JWT T1 yang smoky housing ya. Tapi tetap masih bisa gue jadikan referensi karena mau gimana pun juga mereka berdua ini foam board, yang mana foam board tuh biasanya kalau kita coba gonta-ganti switch macam-macam itu suaranya tuh cenderung mirip-mirip karena ya ngandalin si foamnya. Dan masuk akal juga kalau si GT9 ini suaranya lebih bacot, lebih keluar daripada GT65 karena ya dia case-nya lebih gede. Yang artinya pantulan suaranya bakalan lebih leluasa untuk bergerak. So untuk varian termahal di Rp1.350.000 ini keyboard oke banget sih value-nya. Paling kekurangannya soal case aja sama kayak GT65 kemarin yang masih berasa plastiki dan tipis banget. Sisanya udah mantep sih. Keyboard ini bener untuk diposisikan sebagai penerus PX9 sekaligus GT65 versi bongsornya. Sebenarnya plus minus juga sih. Plusnya karena GT9 ini membawa format yang mirip dengan GT65, yang mana GT65 itu adalah keyboard yang bagus. Jadi ya bagus dong. Tapi minusnya adalah karena dia mirip dengan si GT65 kecuali layoutnya, itu jadi kayak kurang ada sesuatu yang beda aja. Walaupun gue paham untuk menjadi beda itu bakalan ada resiko jadi lebih jelek daripada yang udah ada. Ya, intinya kalau kalian butuh layout kayak gini, ini bisa banget untuk dipertimbangkan sih. Apalagi pemainnya dikit di pasaran, entah karena emang keyboardnya jarang atau banyak yang lebih prefer smaller layout aja. Yang jelas layout kayak gini enak sih dipakai kerja buat yang nggak mau ribet mesti sering-sering pencet kombinasi FN atau bahkan yang nggak bisa lepas dari numpad. Urusan worth it-an gue nggak bisa ikut campur karena tergantung orang dan tergantung kebutuhan ya. Cuma yang jelas value for money-nya menurut gue GT9 ini oke banget, sama aja kayak si GT65 kemarin. So paling segitu aja videonya tentang si GT9 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.